Entah terbuat dari apa hati warga-warga Malaysia itu, geng. Sudah berapa banyak orang Indonesia yang mengatakan Malaysia mengklaim produk-produk ataupun karya ataupun juga budaya-budaya Indonesia. Akan tetapi saat ini ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, itu diambil, dijiplak oleh orang Indonesia. Beliau itu hanya senyap dan malah bersyukur terima kasih. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Apa masih zaman sekarang itu main klaim-klaim budaya-budaya dan lain-lainnya, dan sudah beribu-ribu, beratus-ratus, bahkan ribuan netizen Indonesia yang mengatakan atau juga yang menghujat Malaysia, yang katanya Malaysia itu klaim batik dari Indonesia, klaim lagi budaya reog Ponorogo itu katanya juga diklaim oleh orang Indonesia, diklaim oleh Malaysia. Yang baru-baru ini yang katanya itu siomay itu juga diklaim oleh Malaysia. Tapi orang Malaysia hanya senyap-senyap saja. Karena kenapa? Karena orang Malaysia itu tahu itu bukan mengklaim, tapi orang Indonesia sendiri yang membawa masuk ke Malaysia. Jadi sepatutnya orang kita ini bangga. Karena kenapa? Karena adat-adat kita, adat-adat Indonesia itu boleh berkembang ke luar negara. Dan saat-saat ini ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, itu dijiplak oleh orang Indonesia. Apa tanggapan orang Malaysia? Hanya senyap saja. Bahkan ada yang cakap terima kasih. Dan korang tentunya penasaran kan, di Indonesia itu dijiplaknya macam mana? Kita tengok dulu video ini. Inilah replika asal dari Indonesia yang dijadikan inspirasi untuk Malaysia membangunkan bangunan ikonik mereka. Ternyata ianya ide dari Indonesia. Gimana nih tanggapannya, gimana yo? Oke geng, sekarang gue nggak tahu ya siapa klaim siapa nih. Nanti kalau gue cakap KLCC dibangun tahun berapa, menara replika yang ada di Indonesia itu dibangun tahun berapa, nanti jadi nangis, nanti jadi merajuk, cakap apa selalu bela Malaysia, selalu ini, selalu itu. Ya. Malaysia klaim apa somai kan. Banyak lagi batik juga ya katanya. Aduh, Reog Ponorogo lagi. gara-gara somai itu ya. Terus nanti jadi kecoh nih, jadi hal nih. Somai ada dari mana? Makanan somai itu asli dari Indonesia. Ini suruh cek di Google. Kalau di Google nggak keluar tuh somai itu makanan asli dari mana. Gitu. Ya. Jadi tolonglah konten-konten kreator yang katanya mau mengedukasi, yang katanya mau membimbing warga-warga negaranya yang ada di sini, tolong fokus untuk warga negaranya aja ya, bimbing warga negaranya aja. Jangan nanti orang DM nggak dibalas, orang mau menanyakan soal ini soal itu nggak ada jawaban. Ya, daripada sibuk ngurusin somai, lebih baik sibuk ngurusin warga negaranya aja yang tengah memerlukan bantuan yang ada di Malaysia gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa, nggak usah saling klaim lah. Menara KLCC mencuri ide dari Indonesia. Kita ini harus berpikiran lebih maju, fokus lebih maju ya, jangan mundur ke belakang. Paham gengs? Semoga banyak netizen yang lebih pintar, lebih berwawasan, jadi tahu sebelum membuat statement, sebelum
melakukan apa ya, siaran langsung sebelum klaim ini, sebelum klaim itu. Lebih baik mencari tahu dulu di Google, karena semuanya ada di Telusuri Google dulu. ya. Jangan gara-gara disebabkan satu klaim nanti timbul lagi yang ada klaim yang ini, timbul lagi ada yang ini. Jadi nggak ada habisnya gitu loh, nggak ada habisnya. Nanti kalian bilang, oh inilah terlalu penjilat lah, terlalu memburukan Indonesia lah, terlalu inilah, terlalu itulah. Lebih berpikiran positif, lebih berpikiran maju, lebih berpikiran untuk oke, macam mana ini kita dua negara ini harus saling sayang Ya, gitu loh ya. Jangan sikit-sikit gaduh, sikit-sikit klaim ini, sikit-sikit klaim itu. Aduh, kerja bagian udah best tuh. Jangan sikit-sikit saling nyindir, sikit-sikit saling ini saling itu. Dewasa sedikit kenapa sih? dan memang banyak sekali ya konten-konten ataupun influencer-influencer Indonesia yang mengaku kontennya itu mengedukasi, tapi endingnya ataupun isinya itu malah membuat provokator. Dan ada juga yang katanya itu membanding-bandingkan, tapi yang isinya itu malah mengedukasi, menyatukan kedua negara antara Indonesia dan Malaysia. Dan baru-baru ini sangatlah viral sekali, geng. Ini tengah agak famous, tapi famousnya agak gimana gitu ya. Ini salah satu seorang influencer Indonesia ataupun juga TikToker, namanya itu Mr. Ri. Ini dulu saya itu suka dengan konten beliau karena kontennya itu memang mengedukasi. Tapi sekarang yang katanya itu mengedukasi, setelah saya tengok-tengok, dia orang itu bukan mengedukasi, geng, malah membuat provokasi. Karena antara judul dan isinya itu menurut saya kurang sesuai. Dan saat ini beliau itu juga membuat konten lagi dan di komentari ataupun kena sound oleh netizen Malaysia. Sebenarnya orang Indonesia juga, tapi beliau sudah berada di Malaysia. Macam mana pembicaraan ataupun pembahasannya dari beliau, kita tengok dulu videonya. Konten ini saya buat untuk edukasi, Edukasi, informasi, ya. diskusi katanya. Misteri, konten Anda sekarang ya bukan lagi mengedukasi, banyak mengelirukan ya. Di mana Anda mengatakan ya artis Malaysia yang berprestasi di Amerika Serikat sana ya, sehingga presiden mereka Joe Biden memberikan medali kepada artis ini, tanda ucapan terima kasih dia. Misteri, saya bagi tahu Anda ya, artis-artis dari Indonesia banyak ya yang berprestasi dalam Malaysia ini ya. Mereka semua mengucapkan terima kasih. Salah satu contoh artis kita yang berprestasi dalam Malaysia ini ya, Rosa mendapat gelar datuk di dalam Malaysia ini ya. Gelar datuk itu ya bukan sesuka hati orang untuk mendapatkan gelaran itu ya. Itu gelaran datuk, itu gelaran kehormatan lah. Itu tanda ucapan terima kasih mereka kepada Rosa, artis Indonesia yang telah menghibur rakyat Malaysia ini. Dan satu lagi Anda mengatakan ya, ekonomi Malaysia ini disokong sebab ada pekerja-pekerja migran dari Indonesia. Sehingga mereka harus berterima kasih dengan kita. Sepatutnya kami rakyat Indonesia yang ada dalam Malaysia ini yang mengucapkan terima kasih. Betul. Ya? Coba lihat ya, di Indonesia berapa banyak pabrik-pabrik sekarang, pabrik tekstil ya, sedang dalam proses membuang pekerja. Seharusnya kita yang berterima kasih kepada kerajaan Malaysia ini, di mana mereka telah membuka lowongan pekerjaan untuk rakyat-rakyat Indonesia. Misteri, coba tolong ya, kalau mau mengedukasi, edukasilah secara cerdas. Lihat fakta di lapangan. Aduh, misteri. Seperti contoh macam saya ini orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia, dan karena Malaysia saya itu boleh mencukupi keluarga saya boleh simpan uang, boleh
Meskipun belum boleh membuka lapangan pekerjaan, setidaknya saya ada untuk pekerjaan saya sendiri. Dan dulu sebelum saya merantau ke Malaysia, saya itu memang tak punya apa-apa dan saya bukan anak orang kaya. Saya akui saya memang anak orang miskin yang tak punya apa-apa. Dan mau bekerja di Indonesia itu sangatlah susah sekali, geng. Harus mempunyai ijazah ini dan semua itu saya tak punya. Saya bingung, akhirnya bingung mau macam mana ini agar boleh bertahan hidup. Dan paman saya memberitahukan ke Malaysia ada lowongan pekerjaan, dan Malaysia lah yang membantu saya. Malaysia lah yang merubah nasib saya, yang merubah hidup saya, yang merubah pikiran saya. Kalau saya tak pergi merantau ke Malaysia, bukan hanya ekonomi, saya rasa pikiran saya pun hanya di sini-sini aja, karena tak tahu luaran sana dan sana, bahkan sana. Mungkin saya pun tak boleh main media sosial macam ini, geng. Dan ini saya sangatlah bersyukur, sangatlah berterima kasih sekali kepada Malaysia karena sudah merubah hidup saya, dan juga sangatlah berterima kasih dan juga saya karena bekerja di Malaysia saya boleh mencukupi keluarga saya. Semua itu sebenarnya tergantung kepada orangnya sendiri-sendiri, tapi semua itu lantaran saya bekerja di Malaysia. Bentar dulu, geng, sebelum video ini saya tutup, saya masih penasaran dengan konten ataupun ungkatan yang katanya edukasi dari misteri itu macam mana. Kita tengok dulu ya, geng. Tak apa, sikit aja. Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi ya. Nah, ini adalah Michelle Yeoh ya, artis Malaysia yang hijrah ke Hollywood dan terkenal. Dia menang Academy Award ya sebagai artis yang terbaik dan dihadiahi oleh Presiden Amerika Joe Biden medali Freedom ya, medali kebebasan Amerika ya. Medali kebebasan Amerika itu kalung ya, macam itu, kalung kehormatan ya. Dan di sini Presiden Joe Biden tentunya berterima kasih kepada Michelle ya, karena semua prestasi dan jasa-jasanya mengharumkan Amerika Serikat dan memajukan industri hiburan perfilman di Amerika Serikat ya. Diberikan hadiah, diapresiasi, dan tentunya presidennya mengucapkan terima kasih kepada Michelle ya. Padahal Michelle ini adalah artis pendatang dari Malaysia ya. Dihargai, diucapkan terima kasih karena sudah memberikan kontribusi ekonomi kepada Amerika Serikat dan memasyurkan Amerika Serikat ya. Jadi ini buat teman saya di Malaysia yang berkomentar ini ya. Warga asing termasuk warga kami Indonesia ya, itu sudah berkontribusi banyak untuk menyokong perekonomian Malaysia ya. Sekecil apapun peran mereka, kalau mereka bekerja di Malaysia, mereka berkontribusi terhadap ekonomi Malaysia dalam peran mereka masing-masing ya. Jadi ya tak perlu seperti inilah dibagikan kalung-kalung macam ini, penghargaan macam ini ya. Justru kalianlah yang harus bersyukur dan mengucap terima kasih kepada para pekerja migran Indonesia dan Bangladesh dan lain-lain negara ya. Mereka lah yang menyokong ekonomi Malaysia ya, membawa keuntungan berbilion-bilion ringgit ya buat ekonomi Malaysia. Dan itu harus bersyukur, Anda lah yang harus bersyukur, bukan meminta kami yang bersyukur kepada Anda. Tengok macam Joe Biden ini, ambil hikmah ya, ambil pelajaran. Joe Biden menghargai seorang artis pendatang dari Malaysia dan bagikan dia Medal of Honor ya. Bayangin ya, ini pemimpin negara superpower, dia menghargai seorang artis imigran dari Malaysia ya, karena dia berprestasi. Nah, kalian orang-orang Malaysia harus juga melakukan hal yang sama, bukan menuntut rasa terima kasih dari pekerja asing ya, tapi kalianlah yang berterima kasih kepada para pekerja asing. Tanpa pekerja asing, macam mana ekonomi Malaysia akan bertumbuh ya. Jadi tolonglah jangan sombong ya, jangan tinggi hati ya. Kalian harus menyadari berapa banyak kontribusi pekerja asing untuk menyokong perekonomian Malaysia ya. Sekian saja pendapat saya, semoga ini boleh dipahami.
Oke, saya akan menanggapi video tersebut sedikit aja ya, karena saya ada yang kurang setuju tentang apa ya, TKI itu yang masuk atau orang Indonesia dan Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Saya rasa misteri ini belum pernah ke Malaysia. Jangankan ke Malaysia, jangankan bekerja di Malaysia, ke Malaysia aja saya rasa dia orang ini tak pernah langsung pergi ke sana, geng. Hanya cakap saja, dan katanya itu kontennya edukasi, tapi tengok isinya malah macam provokasi, betul tak? Karena kenapa? Bila gini, sebelum ini saya mulai ya, bukannya saya ini membela antara dua belah negara antara Indonesia dan Malaysia, tapi saya hanya meluruskan sesuai dengan pengetahuan saya, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami sendiri, karena saya orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia, yang pernah berjasa lah di Malaysia. Nah gini, bila Malaysia itu meminta pekerja asing dari Indonesia dan Malaysia, dan videonya mana coba kalau ada? Yang ada malahan Malaysia itu mengusir ataupun memulangkan TKI ataupun TKW dari Indonesia, bukan hanya dari Indonesia, bahkan dari luar negara, Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Thailand dan lain-lainnya itu diusir dari Malaysia. Itu semuanya pekerja loh, geng. Pekerja dari luar negara itu diusir dari Malaysia. Karena kenapa? Karena dia orang itu melanggar peraturan dari kerajaan Malaysia, seperti pendatang haram ataupun TKI ataupun TKW ilegal ya, atau pekerja asing tanpa izin, PATI, itu semuanya diusir. Dan banyak orang Indonesia itu yang sangat-sangatlah berterima kasih kepada Malaysia, karena Malaysia lah yang boleh membantu perekonomian rakyat Indonesia. Karena saking banyaknya pengangguran di Indonesia, akhirnya Malaysia lah yang menjadi solusi. Kenapa harus Malaysia yang menjadi solusi? Karena Malaysia itu negara yang termurah dan termudah bagi para PMI, bagi para pekerja. Sebab dari biaya itu sangatlah murah sangat. Dan dari segi bahasa kita tak payah sekolah, tak payah belajar. Sebab bahasa Indonesia dan Melayu itu juga lebih kurang. Bahkan di Indonesia ada juga bahasa Melayunya. Kalau korang tak percaya silahkan tanya-tanya kepada mantan-mantan TKI lah. Bukan karena saya saja membuka konten ini lalu saya membela Malaysia, itu bukan. Silahkan tanya-tanya yang tak punya media lah, yang tak punya YouTube, yang tak punya TikTok, yang tak punya Facebook, silahkan tanya-tanya macam mana bekerja di Malaysia. Misal pun ada yang menghujat tentang Malaysia, mungkin dia orang itu orang yang pernah ke Malaysia, akan tetapi dia gagal lalu memendam kebencian ataupun dendam di dalam hatinya yang tak puas hati. Atau mungkin juga dia orang itu waktu di Malaysia itu menjadi pendatang haram ataupun PATI, geng, pendatang asing tanpa izin, itu PATI. Dan saya pun baru sadar, bukan di generasi saya saja, generasi mak, pak, nenek saya dulu juga pernah bekerja di Malaysia. Dan berkat kerja di Malaysia, di kampungnya itu boleh membuka lapangan untuk dirinya sendiri setidaknya. Seperti contoh, boleh membeli tanah, boleh membuat rumah, boleh membuat toko, kedai, dan lain-lainnya. Itu semua juga berkah ke Malaysia. Mana ada Malaysia itu meminta-minta warga luar untuk bekerja di situ. Setahu saya yang tak ada. Kalau menurut kalian gimana? Setuju tidak dengan pendapat saya? Silahkan tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.